Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengerjakan soal UKK RPL untuk tahun 2022. Dimana kita lihat dulu paket 1 soalnya seperti ini. Membuat aplikasi catatan perjalanan. Isian aplikasinya itu menurut ketentuan hanya bisa membaca data dari file teks dan juga bisa menyimpan ke file teks tersebut. Artinya tidak diperlukan database. Untuk tampilan mockupnya seperti ini, tapi bisa disesuaikan dengan tampilan yang kita inginkan. Nah, untuk gambaran aplikasinya, pada aplikasi catatan perjalanan ini ada tanggal, terus nick, nama, tanggal, waktu, lokasi yang dikunjungi, serta suhu tubuh. Berarti hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 field yang akan kita gunakan. Baik, langsung saja ke caranya. Kita aktifkan dulu web servernya. Kalau misalkan menggunakan exam, silahkan aktifkan examnya. Karena tidak menggunakan database, maka kita aktifkan hanya Apache saja. Oke. Sudah aktif, silahkan buka folder htdocs di file examnya, di folder exam, terus htdocs. Di sini buat baru dengan nama, silahkan pakai nama UKK, terus underscore nama peserta. UKK nama peserta. Nah, kita akan memasukkan codingan di sini. Tapi sebelumnya saya akan kenalkan dulu template yang akan kita gunakan untuk membuat tampilan aplikasi catatan perjalanannya itu menarik. Kita akan menggunakan template admin LTI, di mana admin LTI bisa di-download secara mudah itu di websitenya admin LTI. Lalu cari yang versi terbaru saja, silahkan. Contoh di sini yang ini. Setelah diekstrak, setelah di-download, silahkan buka file downloadannya, lalu ekstrak dan simpan pada aplikasi kita. Sini saya akan menyimpan di folder yang tadi dibuat, UKK nama peserta. Simpan di sini. Kalau sudah selesai, maka kita folder UKK nama pesertanya. Lalu di sini sudah ada hasil ekstrakan dari admin LTI-nya. Nah, silahkan, ini akan jadi referensi kita untuk membuat halaman dari aplikasi catatan perjalanan. Silakan ganti ini dengan nama aset. Oke. Sudah seperti ini, silahkan buka text editor, di mana bisa menggunakan Sublime Text ataupun Visual Studio Code ataupun Notepad++ atau yang lainnya sesuai dengan keinginan. Di sini saya menggunakan Sublime Text.
silakan buka foldernya, folder tadi, UKK, nama peserta, pilih folder. Nah, perhatikan penambahan file-filenya di sini. Kita akan membuat tampilan login, tampilan register, dan juga tampilan di mana pengguna setelah login. Artinya tampilan pengguna. Pertama kita buat dulu tampilan login. Caranya klik kanan, new file, terus simpan dengan nama index.php. Index.php. Kalau misalkan kalian bisa membuat halaman login sendiri dengan format HTML seperti ini, silahkan. Ataupun kita dimudahkan dengan menggunakan template yang disediakan admin LT ini. Caranya cari file login.html yang tersedia di admin LTI. Contohnya di sini, asset, page, sampel, lalu di sini ada login. Cara pertama ini, lalu copy, pastekan di sini. Nah, lalu simpan. Itu cara pertama. Cara kedua, kalau misalkan kalian tidak ingin mencari filenya di sini, cara kedua adalah dengan membuka codingannya langsung, baik itu di websitenya, live review, ataupun menggunakan yang sudah di download tadi. Kita bisa cari di tab page, extras, terus login. Nah, kita bisa gunakan ini, klik kanan, view page source, lalu blok semua, lalu copy, lalu tambahkan ke sini juga. Nah, seperti ini. Hasilnya akan sama. Nah, akan sama menjadi tampilan dari halaman login. Kita cek dulu. Tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kenapa? Karena bootstrap-nya itu belum terpanggil. Artinya tampilannya belum sepenuhnya seperti ini. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengarahkan file CSS, file bootstrap, dan lain sebagainya itu ke folder asset. Karena kita tadi merename folder admin LTI-nya itu jadi aset. Kita arahkan ke sana. Caranya bisa di blok ini, lalu klik find, terus replace, ganti jadi assets. Seperti ini. Lalu replace semua. Nah, maka ketika kita simpan, dia akan menjadi tampilannya lebih menarik. Artinya bootstrap-nya sudah terpanggil. Oke, itu untuk cara pemanggilan bootstrap admin LTI-nya. Berikutnya, kita akan sesuaikan tampilan login sesuai dengan kebutuhannya. Silahkan disimak. Nama aplikasinya aplikasi peduli diri, lalu isian dari form loginnya itu ada apa saja sesuai dengan soal. Kalau di soal itu hanya menambahkan nick dan juga nama lengkap.
Berarti form actionnya nanti kita buat proses untuk login. Lalu di sini di tampilan ini, email ini kita ganti jadi nick dan password kita ganti jadi nama lengkap. Ini kita hapus, ini kita ganti jadi login, ini kita hapus, ini kita ganti jadi untuk register atau membuat akun baru. Caranya kita ganti jadi number, lalu name-nya nick, placeholder-nya masukkan nick, lalu required artinya wajib diisi. Kalau misalkan menggunakan font awesome, itu silahkan disesuaikan saja mau icon apa yang ditampilkan. Terus yang kedua kita butuhkan itu nama lengkap. Nama lengkap. Placeholder-nya nama lengkap. Masukkan nama lengkap. Lalu required. Ini kita hapus, remember me-nya tidak digunakan. Lalu sign-in-nya kita ganti jadi seperti ini. Input tipe submit, name login, kelasnya kita samakan saja dengan kelas ini. Kelas btn primary btn block. Lalu value-nya kita isi dengan masuk seperti ini. Ini kita hapus. Lalu untuk social link kita tidak menggunakan. Lalu untuk register kita akan buat halaman register.php. Berarti di sini ini untuk mengarahkan ke halaman register. Oke, seperti ini untuk halaman loginnya. Kita cek hasilnya bagaimana. Nah, seperti ini. Kalau misalkan kalian akan menambahkan logo di sini, silahkan. Itu bisa dengan cara menambahkan image. Ya, contohnya di sini. Silahkan tambahkan image, source-nya di mana, lalu tinggal langsung kepanggil. Nanti ada di atas ini. Ya, seperti itu. Oke, karena kita tidak akan membuat tampilannya lebih menarik, nanti di akhir videonya. Oke, berikutnya kita akan membuat halaman untuk register. Caranya kita kopikan saja dari sini karena halaman login dan register itu sama, isinya ada nick dan juga ada nama lengkap. Bisa kita kopikan dari sini. Pertama kita buat dulu filenya, simpan dengan nama register.php. Lalu kopikan saja dari file index, copy, lalu pastekan di sini, paste. Supaya ada perbedaan, maka di sini ada register, terus di sininya buat akun aplikasi, lalu form actionnya sama, nanti kita buatkan prosesnya. Ini daftar, lalu boleh kita ganti buttonnya, lalu
ini untuk mengarahkan ke halaman login lagi. Nah, seperti ini, tapi kita ganti login boxnya ini menjadi register semua. Caranya sama, klik find, terus replace, ganti loginnya jadi register. Nah, maka akan berubah semua. Kita cek, kalau misalkan kita ngeklik ini belum punya akun, klik di sini, harusnya dia berpindah ke halaman register. Kita cek. Nah, dia berpindah ke halaman register. Perhatikan di sini. Sudah berpindah. Kalau misalkan kita sudah punya akun dan akan masuk ke login, kita klik di sini lagi, pindah ke halaman login. Oke. Kita sudah membuat 2 halaman. Halaman berikutnya kita akan membuat halaman utama. Halaman utama itu halaman seperti ini, di mana isiannya kita akan gunakan form seperti ini, ataupun sesuaikan dengan kebutuhan. Langkah pertama, kita gunakan dulu halaman yang kosong, nih, blank page. Kita gunakan yang ini. Caranya sama, klik kanan, page source, lalu blok semua, copy. Oh ya, sebelumnya kita buat dulu file, lalu simpan dengan nama misalkan user.php, dengan nama user.php untuk tampilan pengguna, lalu pastekan di sini, maka akan tampil lagi. Kita cek bahwa ketika kita mengakses user.php, maka dia akan tampil, tapi seperti tadi belum ada bootstrapnya, belum terpanggil. Caranya seperti tadi, kita arahkan ke halaman atau ke folder aset. Klik find, replace, lalu ganti jadi assets. Nah, seperti ini. Replace semua, lalu simpan. Kalau sudah, kita cek, maka hasilnya akan lebih menarik seperti ini. Berikutnya kita akan menghapus semua yang tidak diperlukan di sini. Kita hapus sehingga tampilannya akan lebih sederhana sesuai dengan kebutuhan. Pertama kita hapus, kita ganti dulu ini. Kita hapus bagian ini, home. Kita gak perlu yang ini kita hapus, ganti ini juga kita hapus, gak perlu, kita hilangkan semua. Terus kita juga menghapus atau mengganti ini. Di sini aplikasi, kalaupun sudah mempunyai image, silahkan ganti di sini image-nya. Kita ganti juga ini di sini dengan nama peserta atau nama kalian. Terus ini search ini kita hapus. Lalu ininya kita hanya menggunakan 4 saja. Kita hapus saja. Search dihapus, search hapus. Cara menghapusnya tinggal dihapus ataupun perkecil dulu seperti ini. Contoh, kita akan menghapus yang
dashboard ini kita tidak gunakan. Caranya klik ininya, tombol panah ininya, lalu klik hapus. Ini kita tidak gunakan, sama hapus. Ini kita gunakan, yang lainnya kita blok saja sampai paling bawah karena ini banyak, sampai ke sebelum UL. Mana ya, banyak sekali. Nah ini sampai ke sini kita hapus, delete. Nah, pastikan hanya seperti ini. Kita cek dulu, hasilnya akan hanya ada 1. Nah, maka kita butuhkan 4, berarti kita copy. Pertama kita sesuaikan dulu, ini tidak digunakan, nanti ada bagian untuk mengarahkan ke link mana. Sekarang kita fokus ke tampilan dulu. Oke, contohnya ini dashboard, ini kita tidak gunakan, lalu sudah. Oh, ininya silahkan sesuaikan kebutuhan. Lalu kopikan menjadi sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya kita akan membuat 4 tombol. Pertama, tulis catatan dengan ikonnya itu pensil. Terus copy lagi. Awas dalam pengopiannya harus dari tagli sampai tagli ya. Copy lagi, riwayat perjalanan. Contohnya satu lagi kita gunakan logout atau keluar, karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Berarti kita cek hasilnya gimana. Tulis catatan belum ada ikonnya. Nah, seperti ini. Untuk tampilan di tengahnya nanti kita jadi dinamis, artinya ketika klik ini dia yang berubah hanya tampilan yang di tengahnya. Nanti ada penjelasan mengenai bagaimana cara merubah tampilan di tengah. Oke, kita hapus dulu saja yang ini. Caranya ini page kita ganti jadi ini ya, catatan perjalanan. Ini kita hapus kata tidak digunakan. Lalu lagi judul ini kita nanti disesuaikan saja dengan kebutuhan. Kita hapus saja yang ini. Oke, kita hapus ini, nanti jadi isi konten dinamis. Nah, ini jadi isi konten dinamis. Untuk footernya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh seperti ini, UKK RPL 2022 aplikasi peduli diri. Copyrightnya kita bisa menggunakan PHP. Kita ganti dulu ininya, format sublime teksnya jadi PHP.
lalu echo date dengan format Y akan menampilkan tahun sekarang. Lalu kalau misalkan ada website, silahkan dituliskan, ataupun silahkan kalian tuliskan website sekolah masing-masing ya, website sekolah masing-masing di sini. Misalkan saya contohkan di sini, contohkan dari belajar sini nama peserta ya, nama peserta. Untuk sidebar ini kita tidak gunakan, dihapus saja boleh. Sudah seperti itu. Kita cek di refresh, maka tampilannya akan seperti ini. Oke. Untuk keluar, kita belum menambahkan halaman arahkan ke halaman logout, keluar logout. Nah seperti ini, .php. Tapi nanti dibuatkan lagi codingan untuk logout. Oke, itu saja dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Silahkan dicoba, usahakan sampai tampilannya seperti ini. Lebih bagus tampilannya, lebih baik. Silahkan dikembangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.